thing. I don't know why. Iya lagu. Iya, gue tau dari gue langsung kebuka nih, ingetan gue nih. Langsung ingetan nih. Gue langsung inget. Iya, dulu lagu itu booming. Iya. Itu lagu Linkin Park booming One Thing. Nah, dia dipanggil One Thing. Iya bener. Oh, gue jadi inget. Astagfirullahaladzim. Iya. Balik lagi nih. Wah, tamu gue selalu tepat kan ya. Yang gue ajak ke video-video gue tuh selalu orang yang tepat. Alhamdulillah. Nah, lu terus kuliah, lu mengalami kesulitan nggak? Background lu IPS, lu belajar sosiologi, belajar ekonomi, kemudian lu bertemu dengan dunia IT, sistem informasi. Iya. Lu Wah, parah sih. awal-awal kebanting. Apalagi kalau misalnya ada algoritma, kan algoritma itu ada banyak ya. Algoritma tahap apa? Awal, algoritma tingkat 2, terus ada apa? Banyak dah matematikanya, gue lupa dah. Yeah. Nah itu gue sempet kesusahan. Tapi ya karena teman-teman gue juga banyak yang ngebantuin, jadi ya bisa-bisa aja sih. Dan lancar kuliah lu, lancar banget ya. Iya. Terus lu ada organisasi di zaman di kampus? Iya, Gue denger lu ikut BEM, Iya, gue masuk BM. sosial, dan pengabdian sosial. Maksud gue, lu di departemen pengabdian sosial. Iya, iya betul. Iya. Kenapa lu milih di bidang itu? Ya karena gue emang bokap gue orang sosial banget ya. Iya sih, gue tahu. Departemen sosial kan, Iya. bokap gue. Nah, gue diajarin bokap gue tuh bukan mengasihi orang, itu udah tuh orang kasihan, bukan gitu. Jadi lu harus kuat supaya lu bisa bantu dia, gitu. Lu harus kuat. Supaya lu bisa bantu dia. Jadi misalnya kalau ada orang lain misalnya, kamu harus belajar, nanti kamu miskin loh ke dia. Enggak gitu, salah. Nggak gitu salah. Jadi gue disuruh bokap gue, Wan, kamu belajar biar kamu bisa punya rezeki banyak untuk bantu orang itu, gitu. Dan itu udah lu lakuin kan? Dan itu Allah Seumur hidup lah ya. iya lah, harus itu. Asik nggak dulu di BEM, di pengabdian sosial? Asik. Apa sih kegiatan lu zaman di situ? Jadi waktu pas gue di BEM itu abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Jadi kita ke desa-desa yang notabene masih di bawah nggak ngerti teknologi lah. Iya. Nah itu kita bawain laptop, bawain komputer, di situ kita ajarin semuanya. Itu BEM apa? BEM fakultas atau BEM? BEM fakultas. Fakultas apa? Itu Ilkom. komputer. Ilmu komputer ya maksudnya? Ilmu komputer. FIK. Kalau di UPN namanya FIK. Terus? Nah itu dia ke desa. Waktu itu gua di Sukabumi, daerah Sukabumi. Nah sasarannya sih emang anak-anak yang SMA sama yang putus kuliah. Oke, yang udah nggak kuliah gitu. Iya, jadi dia bisa ngembangin, dia bisa buka orang kan kalau misalnya dia ke Jakarta pasti ditanya bisa Excel, bisa Word, Iya, minimal gitu office kan. lah ya. Minimal office bikin lah. surat. Nah iya kayak gitu-gitu. Jadi kita ajarin basicnya kayak gitu. Bukan nyalain komputer ini apa enggak. Jadi kita emang ngajarin ada tahapannya tuh. Sekarang kita ngajarin Excel, besok kita ngajarin Word. Yang biasa dikerjain kantor-kantor yang familiar di Jakarta lah. Jadi bisa Buat orang-orang lulusan SMA ya, data entry. Iya, data entry lah. Gitu. Dan lu menikmati itu. Bang, enak sih. Happy ya. Happy ya. Jadi ngelihat orang senang ya. Sekarang lu tahu kan kenapa gue jadi anak BEM? Karena nggak semua teman kita kayak gitu loh. Oh gitu. Iya kan? Bimo Iya. Bimo enggak. Asoy, Enggak. Fajar, Enggak enggak kan? Enggak. Karena yang gue tahu aktif di kampus lu doang. Yang gue tahu ya. Di antara gerombolan kita dulu di Depen tuh cuma lu doang. Dan nah sekarang setelah lu anak IPS gitu. Lu masuk IT. Ya kesulitan pasti ada, tapi lu tadi bilang karena ada bantuan teman-teman lu sih ya. Iya, Dan teman-teman lu ngebantu banget, supporting system lah kan jadi dia. Iya. Dan nah menariknya setelah lu lulus, apa yang lu lakuin dulu? Sebelum lulus gue udah diterima kerja. Di mana? Boleh sebutin enggak kan? Kantor lama kan? Iya, Bang. Iya nggak apa-apa. Bang. Mandiri ya? Iya. Iya. Jangan lu satu kantor sama temen gua. Siapa? Jamaris. Oh, gua. Enggak. Di situ lu sebagai apa? Gua sebagai apa ya? Disebutnya cashback and interchange. Cashback. Chargeback. Iya, misalnya lu punya kartu kredit, lo transaksi. Nah, waktu pas keluar billingnya
itu kan ada misalnya tagihan lu makan di mana Oh iya. ada yang misalnya kedebet 2 kali Oh. untuk pas dia nge-GC kok nggak bisa enter lama responnya dia lagi nih Ternyata padahal sudah ternyata kedebit. udah kedebet nah akhirnya lo chargeback gitu nah itu gue yang ngurusin di situ nah di situ juga karena gue emang basicnya IT nah bos gue ngeliat kalau gue programmer ya Iya. programmer Java nah disuruh sambil bikin program doang Oh sorry, berarti lu waktu lulus selama kuliah lu mendalami Java. Java Di antara dulu kan udah ada C++ paling awal ya. oh iya banget itu basicnya Ada Java, Python baru belakangan ini ya. iya Python. Tapi lu memilih Java. gue milih Java Kenapa? kalau misalnya dibilang itu orang-orang itu OOP Object Oriented Program jadi lo kalau misalnya kalau ngeliat kita motor nih Iya. motor itu kita lihat sebagai satuan motor Iya. nah kalau misalnya di C++ itu kita dijabarinnya satu-satu ini adalah mesin ini adalah Bahan. bahannya nah kalau misalnya di Java itu kita ngeliat satuan Secara utuh. jadi nggak Bukannya cara berpikir algoritma tuh justru yang mecah-mecah gitu. Enggak. itu juga cuman kita bisa nggak terlalu rumit ngelihatnya gitu kita mau ngeliat secara detail misalnya kita mau ngeliat bannya doang nih bisa kita pecah di di programnya bisa oh kita mau ngelihat mesinnya doang nih di motor itu bisa tapi kalau misalnya kita bisa lihat itu dia cuma jadi satu kesatuan itu jadi lebih gampang dan itu gua rasa wah ini bakalan dipakai di mana-mana nih karena Java Dulu itu ya. Dulu kan belum banget ya waktu zaman kita kuliah kayaknya. iya Java semuanya bisa di handphone bisa di aplikasi desktop bisa terus Java Web bisa. iya makanya gue dalam ini terus di Java juga punya database-nya tuh Oracle dia Oh, Oracle Oracle nggak pakai ya. Iya. Itu kan isinya apa sih Oracle itu sebenarnya? database Apa? database server jadi kalau misalnya lu mau bikin database segede apapun sebanyak apapun misalnya gitu lu bisa pakai Oracle dia integrasinya ke Java itu lebih kencang lebih stabil Dan lu berhasil menguasai itu. yang nggak Kalau lu menilai diri lu sekarang lu expert Java lu. agak juga Enggak juga, tapi paling nggak bisa ya. tapi cuma paling Oh, sekarang udah lupa ya. ya Karena posisi lu kan sudah posisinya- bukan programming langsung. Iya, ya, karena posisi lu kan. Terus baru habis itu lulus lu kerja di Bank Mandiri. Iya Bank Mandiri karena gue basicnya programmer gue disuruh bikin program Suruh bikin program. Lu apa tuh kalau boleh tahu? program kalau misalnya nih di Mandiri itu dia pakai taksi ya kalau kemana-mana Iya. nah pencatatannya itu kan masih pakai manual pakai Excel Pencatatan apa tuh? pencatatan lu siapa yang mau pakai siapa yang keluar lu Oh, dari mana oke, iya. lu kemana Oh, pencatatan pulang aja. pergi-perginya itu. iya pergi-perginya itu pakai manual itu gue bikinnya semuanya pakai sistem jadi lo di komputer lo aja tuh update sendiri lu mau kesini update langsung ke database-nya lo tinggal ngambil tiket jalan jadi semuanya udah kerekam di situ Dan itu masih dipakai sampai sekarang kayaknya. pakai Wih, mantap. Gue kenapa senengnya programming? Ya bukan gue nggak ngambil jalan programming karena ngeliat abang gue. iya Tapi gue tetap seneng ngeliat orang coding gitu kan. Gue tetap seneng kalau ngeliat abang gue lagi di kamar terus dia lagi berusaha bikin apa tuh gue selalu tertarik. Karena apa kayak gitu tadi hasil yang udah gue buat tuh bisa dipakai sama orang. Terus dan itu bisa lama dipakai. Bisa lama dipakai. Kalaupun ada orang mau ngembangin, basicnya tetap dari gua. Gitu. Iya, Ya kan? Algoritma dari gua. iya Itu gua dan sekarang gua akan memasuki dunia itu. well, alhamdulillah selamat Di saat lu udah nggak bikin program, gua baru memulai gitu. pusing Dan gua udah lupa ya. salah dikit koma Iya tahu besar, gua. kecil. Itu dulu zaman gua kuliah kan sebenarnya gua dapat juga. Pemrograman komputer tuh gua dapat juga. Iya, Cuman iya. kan gua nggak memilih untuk mendalami itu dulu. Menarik banget. Terus dari situ baru lu ikut banyak pelatihan kayak tadi yang project management gitu. Itu kenapa lu ngambil jalan itu? enggak dari Mandiri tuh gue dapet di training database database Access Microsoft Access terus SQL nah kayak gitu gue dapat dari Mandiri terus gue diajuin untuk ikut project Apa? disebutnya project AA Acquirement Agreement. Nah sekarang dia udah jadi
anak perusahaannya Mandiri, bukan anak perusahaan, cucu perusahaannya Mandiri yang ngurusin khusus edisinya Mandiri. Oh ini mesinnya itu. Mesinnya khususnya. Berarti bikin program di situ. Iya, bikin program. Gue disuruh ikut di situ nyemplung. Gue bikin Edostar, pokoknya lo bikin aplikasi namanya macam-macam lah. Ya. Nah, tapi gue di tengah-tengah itu gue ada opportunity kerja di tempat lain. Iya. Nah, Itu lu ambil sendiri, lu memilih atau gue waktu itu lu memilih ada pekerjaan baru itu? Iya, gue memilih pekerjaan baru itu karena gue melihat wah ini lagi berkembang nih, gue belum tahu nih masalahnya di sini karena kalau misalnya di IT kan mungkin gue stuck doang di situ tuh kalau di gue stuck tuh, gue cuma pelajari itu aja. Nah, gue masuk ke perusahaan telekomunikasi. Telekomunikasi apa tuh? Bukan kantor lu sekarang kan? Bukan. Tahu apa sebutnya? Iya. Oh, yang akhirnya kita ketemu di Ben Hill. Iya. Iya. Lu sebagai Project engineer. project engineer ya. Tapi emang mainnya di bidang IT masih ya? Ya, masih karena gue basic programmer, nah gue jadi penjembatan antara IT-nya yang di Cina sama orang yang gunain di Indonesia. Nah, jadi ada aplikasi yang khusus digunain. Itu udah posisi struktural kan? Strukturalnya nggak tahu. Tapi project engineer aja gitu. Project engineer berarti belum struktural banget sih, cuma karena itu masih outsourcing. Oh, lo outsourcing waktu itu? Iya, outsourcing karena bukan karena itu, emang sistem perusahaannya. Perusahaannya nggak Ya ada sama yang kayak kantor gue yang di Ben Hill, Guna Nusa juga gitu. Gue cuman kontraknya tahun-tahun. Iya, gitu. Bukan pegawai tetap. Sama. Gue di situ setengah tahun. Baru lu di situ ngambil banyak sertifikasi yang tadi lu bilang. Belum juga. Belum. Panjang masih Panjang. Nah, tapi itu berhasil project lu di sana. Iya, berhasil. Alhamdulillah. Cuman kerjanya Ekstra. wah, ya lembur bagai kuda. Udah makan besi. Gue kerja waktu itu gue pernah sampai 25 jam. Gue masuk jam 8. Seharian. Iya, gue masuk jam 8 pagi. 25 jam. Lu kerja 25 jam. Pulangnya besok jam 9. Dan itu full di kantor terus. Full di kantor. Lo bercanda, lempar-lemparan kursi gitu, bercanda, lempar-lemparan semangka, ya, lempar alpukat, ya kan dilempar ikan bakar gitu di belakang Benil kan, ada di pasar Benil kan ada seafood enak banget tuh. Oh iya itu. Iya, lempar-lemparan ikan bakar gitu. Iya. Tahu. Tapi lu menikmati itu kan. Iya. Dan kalau kita cuma ngomong ekonomi, dari situ gua rasa yang ngebangunin lu ya. Maksud gue yang jalan ekonomi lu terbuka dari situ. Iya. Enggak, akhirnya lu renovasi rumah, Iya. renovasi mobil ya. Enggak, gue bukan tahu aja, gue nebak ini. Ya, betul. Rumah Iwan itu dulu tidak diaci. Iya, jadi masih Batako. Nggak di Enggak diaci, enggak di ya kalau bahasa buka mungkin enggak di plester ya. Iya, enggak diaci, enggak dipasang semen atau apa. Nggak ada. Tapi gue seneng main di rumah dia. Kenapa? Karena adem. Angin. Kan gue sering main ke rumah lu kan? Iya. Kalau lu inget kan gue sering banget main ke rumah lu karena adem. Dan rumah gue horor gitu ya. Lu banyak setannya. Rumah gue banyak jinnya. Iya. Jadi gue emang sering main keluar gara-gara itu. Ya kerja di situ tapi kemudian meningkatkan ini kan kehidupan lu. Dan itu alhamdulillah banget. Dan sekarang lu masih di karena outsource itu. alasan outsource Karena outsource terus ya nggak ada politik juga. politik kayak nggak bakal naik gitu lah ya. Iya. Kan ya. Terus boleh sebut itu agak rasis soalnya. Orang Indonesia rasis sama orang Cina-nya kebalik. Iya. Karena lu ngomongin itu. Iya, karena rasis. Lu nggak boleh jadi karyawan tetap kalau nggak ada Cina. Walaupun lu keturunan Cina, di Indonesia, lu bisa. Serius? Iya, harus Cina daratan punya jabatan di sana. Dan Ya ternyata ada beneran sih ya. Lu ngerasa nggak sih ternyata di dunia kita kayak ada, gitu iya, ada makanya. beneran ya? Dulu kan waktu kita main perang sarung
main mencari jejak tuh kayak nggak kepikiran gak sih? Ternyata ada orang yang sebegitunya. Ternyata ada, gue rasain. Sampai di demo gitu. Serius? Iya, ada demo. Terus Kita kerjanya tuh dihajar di lembur-lemburin habis-habisan, gitu ya. iya. Tapi lu nggak diangkat-angkat. Iya dia. Walaupun dari sisi ekonomi Lumayan lah. lumayan. Cuman lu kerja jam 1 malam aja itu disebutnya masih kerja biasa, belum lembur. Serius? Iya. Misalnya nih jam 12 gua udah selesai nih kerja 12 malam. Jam 12 malam Di kantor. turun gua. Udah di motor, mau pulang ditelepon, masih ada nih kerjaannya belum naik lagi. Gila sih itu. Itu tapi itu nempak gua. Di situ gua udah Iya tempat. sih. Ya tentu lu berkembang di situ. Iya, gua di situ berkembang ya gua lebih baik lah gua. Walaupun rasis, tetap ada nilai positifnya kan. Iya. Tapi gua Iya. di situ ya kalau misalnya gua kerja di tempat lain, ya ini kerjanya enteng gitu jadinya. Iya, sama dengan gue di Ben Hill itu sih. Iya. Itu tuh gila-gila. Gila-gila Iya, kan. gua gila. Gua sama berarti. Sama. Ya tapi nggak sampai jam 1 malam juga. Cuman emang gue ngerasa waktu itu pekerjaan gue tuh sangat, gue seneng gitu. Gue sebenarnya semenjak kerja tuh gue takut jadi seneng kerja tuh. Oh. Karena kalau seneng kerja kan gue jadi nyaman Hardaholic dengan gitu. Iya, jadi apa sih istilahnya? Workaholic. Workaholic. Istilahnya anak Jaksel tuh. Iya, workaholic. Karena gue kalau udah seneng, Nah, udah gue bisa gila-gilaan di situ. Waktu di Bandung tuh gue bisa pulang paling sore gitu bisa. terlalu seneng. Karena gue seneng. Kalau gua Sabtu masuk, Gue enggak. Sabtu masuk, Minggu standby. Tapi gue nggak pernah main malam juga sih. Oh iya. Gue nggak pernah sampai jam 12 malam. Zaman di Ben Hill ya. Kalau di kantor gue yang sekarang pernah gue balik jam 12 tuh. Terus dari sono balik ke Depok. Oh, itu perjalanannya Naik Grab. Bukan gue naik Grab. Grabnya itu ada di luar bandara. Itu kan masa kantor gue harus muter dia. Oh, Dan dia mau nunggu, dia mau apa menjemput gue bersyukur banget tuh. Bapak Baik, Grabnya ya. kalau Bapak Grabnya ada inget saya, penumpang Anda dari bandara kantor saya dia dari Garuda Makasih, Pak, buat Garuda anterin Group. dia, Pak. Kalau Itu jam 1 nyasar. malam tuh gila. Jam 12 lah gue tuh pesen Grab. Nunggu dia muter setengah jam. Gue nunggu dan itu di kantor gue juga sendirian gitu tuh. Lu kasih tip gak? Lu kasih tip oh bang 2.000. Ya, bercanda. Nah, terus Canda, lu- 1.000. Ya karena itu kan. karena outsourcing. Karena maksudnya karena yang nggak jelas kan gue tiba-tiba dikat bisa tuh gue. Ya karena ini ya kontraknya nggak clear. Gak mengikat. Gue kalah dalam kalau misalnya hukum. Ya perjanjiannya lu udah Iya, gue kalah. kalah. Gue pindah ke MSI. MSI. Iya. Apa tuh MSI? Master System Info Muhammad Nama. Sohibul Iman. Bukan. Orang PKS banget tuh. Enggak. Master System Info Nama. Nah, itu Itu gua lu ke pindah manajemen. atau lu ditarik? Temen gue ada kerja. Temen lu kerja di situ. Temen gue ada info. Kerjanya di situ ada. Terus lu dikasih tahu, "Wan, ada lowongan nih." Lowongan nih. Nah, Lu mau tuh gue biasanya gue programmer, gue biasanya IT banget. Ini gue ke manajemennya, Manajemen. project koordinator. Dahsyat. Nah, Ngurusin programming lagi tuh. juga semuanya sekarang. Jadi si MS ini punya project, misalnya sama Garuda. Gue mau pasang server nih. Iya. Uh, Enggak. spesifikasi servernya sekian. Nah, nanti kan harus ada yang koordinasi kayak misalnya pengirimannya, terus apa pemasangan implementasinya, terus maintenance-nya itu project koordinator. Tapi tetap ngurusin program. Tapi tetap aja ngurusin program. Iya, tapi posisi lu lebih melihat keseluruhannya kan. Keseluruhan. Nggak cuma main di bahasa programmingnya aja. Iya. Dan lu harus ngurus orang. Iya, kan? lo itu paling susah. Ngurus budget. Iya. Ya, kan lebih enak ngadepin coding kan daripada ngadepin manusia. Lebih gampang ngatur coding Ngatur bahasa daripada Java. orang. Padahal tadi lu bilang salah koma itu pusing gitu. Iya. Tapi setelah lu masuk project koordinator, Ketemu orang lebih ketemu pusing. orang ya, dan gue ngerjain itu. Nempelnya di hati soalnya kalau itu. Tapi ya itu harus kita lakuin. Iya, itu
Karena emang berkembangnya ke situ, Ting. Iya kan? Emang orang harusnya berkembang ke arah sana. Iya, lu kalau misalnya di situ-situ aja ya Nggak dapet. iya. Kalau ketua studi mandiri tuh enak kerjaannya. Lu datang, bertujuh, duduk, hahaha, mata ketik Ada masalah, ada baru ya kan? baru ya kan. Terus gue habis jam 4 habis asar siap-siap pulang jam 4:30 apa jam 4 neng udah absen pulang gitu besok gitu lagi jadi nggak ada pikiran sampai mikir waduh gue harus gini enggak cuman kalau misalnya gue di posisi itu terus apa di posisi nyaman itu terus ya gue nggak bakal berkembang. Berarti lu memang memilih untuk keluar dari posisi nyaman Zona itu. nyaman iya Dan itu jawabannya struktural struktural yang harus menghadapi manusia. Iya. Yang ternyata lebih nyebelin daripada coding ya. Karena manusia bisa nge-WhatsApp lu kan. kalau coding terserah Kalau kita mau coding ngerjain ya. kita kapan. Kalau coding suka-suka lu Iya. dan dia nggak bisa protes sama lu kan. Kalau ini Gua ya waktu baru jadi struktural seminggu 2 minggu lah gua lupa detailnya. Udah ada yang minta naik gaji deh. karena deket sama lu. Bukan karena nggak deket, dia ngerasa dulu udah pernah minta. Tapi kalau gue nangkep ya mungkin mereka kayak ngerasa nggak terlalu ditangkepin. Kayak begitu ada pergantian manajer, mereka langsung berusaha itu lagi. Ya formal lah manusiawi Tapi lah. normal manusia. Yang orang ngerasa underpaid ya normal. Enggak kalau program nggak bisa. Yo, gue under logic Ini gue kerjanya banyak banget manusia yang bisa kayak gitu. Dia tuh lama di MSI lama. Dia masih berapa tahun ya? 1 tahun lebihan. Cuman setahun ya itu kan ya. Nggak nyampe 10 tahun. Belum nyampe ya. Kita kerja berapa lama sih? Lama kita baru kerja berapa? Gue baru. Kayak gue kebanyakan pindah kayaknya deh. Lu lulus tahun berapa? 2013. Gua kan 14. Iya, gua paling lama ya. Ya tapi kan gua mainnya lebih jauh dulu. Bisa ya lu. Kayak gua manfaatin waktu sebanyak-banyaknya gitu. Ditahan lu, Gua nggak ngeband mau. lu. Iya. Itu bukan pilihan sih, Bang. Oh iya. Kayak Gue tahu tuh. tahu apa lu? Lu lama Di apa? apa di kampus karena BEM. Iya, memang karena BEM doang alasan gua. Iya. Sebenarnya gua bisa lulus 2013. Sudah habis kan kuliah gua udah habis. Udah habis mata kuliahnya. Udah, makanya pas jadi di BEM UGM tuh gue udah nggak kuliah sama sekali. Cuma ambil kuliah, cuman gue ditanya dosen gue kan, kamu ngapain di sini? Pemanasan otak pak. Tapi dosen gue sombong bener ya, pemanasan otak. Karena gue ngerasa pas gue udah di BEM berapa bulan tuh, gue ngelihat soal kalkulus, tumpul kepala gue sumpah. Gue seneng matematika kan. Iya, gue juga masuk. Tapi kalau dulu tanya sekarang, gue belum tentu bisa. Maksud gue cuma seneng belajarnya aja. Cari pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya Iya, itu gue sama. menikmati itu. Begitu gue udah agak lama di BEM, 3 bulan, 6 bulan gitu. Kok gue nggak soal integral gitu? Gue nggak bisa gitu, sampah banget ya gitu. Gue menurun jauh banget gitu tuh. Terus gue nemu kata-katanya si Einstein tuh. Si Einstein tuh kalau bikin soal atau ada soal tuh dia bilang dia tuh cuman kayak ini aja, biar otaknya tetap mikir aja gitu. Baru tahu nih. Makanya gue udah gue ngambil kuliah lah satu itu. Ngambil kuliah, gue ditanya ngapain kamu? Nggak tahu tak. Biar otaknya tetap panas banget. Iya. Jawaban anda kayak Sombong ya. Iya. Tapi gue butuh, maksudnya itu gue Iya, butuh, gue butuh datang ke kelas. Oh, sombong-sombong lu Sombong. ternyata ini Ada beralasan alasan ya kan? gue nggak. Emang gue sombong nggak? Dari dulu. Iya orang ribut di grup aja gue datangin orangnya kan. Samperin. Diem kan? Bukan diem, menceritakan dirinya terus ya. Tidak memberi kesempatan orang untuk ngomong. Takut disikat. Iya nggak apa-apa kita hargai. Terus lu di MSI pindah lagi? Masih pindah lagi. Karena apa? Oh itu sih masalah apa namanya? Masalah lebih berat. Bukan masalah gaji.
Oh, gaji kurang. bukan masalah gaji kurang, tapi dapat gaji yang ternyata wah gue ternyata kerja gue sama tapi di tempat lain harganya lebih ya. Oh, lu ngelihat di tempat lain pekerjaan lu gajinya lebih besar ya? Iya. Oh, oke. Terus kerjaannya sama tapi gue di ini lebih besar. Dan lu ditawarin di sono apa lu Itu ditarik. tarik? Iya. Lu ditarik ya. Dari LinkedIn. Jadi lu punya akun LinkedIn, ada sebuah perusahaan yang bilang Dia ngasih posisi sebagai ini dengan gaji sekian. sekian langsung tawarin. Lebih besarnya berapa kali lipat? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Gua tebak ya. Iya. Waktu di MSI, Iya. gaji lu 8 jutaan. Enggak nyampe. Lu nyampe. Nggak nyampe. Kalau dipotong-potong ya 6 sampai 7. Tahun berapa tuh? Lu pindah tahun berapa? 2017 itu kan? Ya 17, 18. Terus lu ditarik sama perusahaan yang baru itu Iya, 2 kali. dengan gaji 2 kali lipat. Iya. Enggak 2 kali lipat pas dong. Enggak pas tuh. Agak lebih dikit dong. Iya. Dahsyat. Terus lu makin makmur. Hah? Alhamdulillah, terus makin maju nih. Bahaya ini. Tapi lu gak sempet mikirin asmara. Ya itu dia. Itu bagus juga bridging ya. Bagus. Bridging pindah temanya bagus ya. Enggak mikir gua. Belum ke asmara belum.